Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 17 Mei 2025. Seperti biasa kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 44 sampai 52 berisi peringatan Paulus dan Barnabas yang menegaskan, memang pertama-tama kamulah yang diberi firman Allah, namun ternyata kamu tidak layak untuk beroleh rahmat itu, maka kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Dan Allah memilih kami untuk menjadi terang bagi semua orang. Dengan demikian, Paulus dan Barnabas menyampaikan kabar itu kepada orang-orang yang mau menerimanya. Maka orang-orang yang menerima Paulus bersuka cita, bersorak-sorai, karena mereka dianggap layak menerima rahmat Tuhan. Injil Yohanes bab 14 ayat 7-14 berbicara soal anak di dalam Bapa dan Bapa di dalam anak. Ketika Filipus memohon, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami. Yesus memakai jawabannya untuk mengajar semua orang, termasuk kita. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Maka hendaknya semua orang percaya bahwa Bapa dan Putra dalam kesatuan. Seandainya belum percaya, setidak-tidaknya percayalah atas pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan sendiri, yang datang dari Bapanya. Saudara-saudaraku terkasih, dua hal yang saya tawarkan untuk titik permenungan kita. Yang pertama, kita bersyukur atas penolakan orang-orang Yahudi kepada Yesus, sehingga pewartaan kabar keselamatan disampaikan kepada semua orang. Tentu ada syaratnya, yakni mereka yang menanggapi pewartaan itu dengan hidup pantas dan layak di hadapan Allah. Tidak cukup bersuka cita, tetapi hidup pantas dan layak di hadapan Allah.
Jangan sampai kesempatan yang diberikan kepada kita juga dialihkan kepada bangsa-bangsa lain. Jangan sampai hilang dan diambil oleh orang. Kita masih ingat perumpamaan benih yang jatuh di pinggir jalan. Sia-sia karena diinjak-injak orang dan dimakan burung. Maka hendaknya rahmat itu kita terima, kita hidupi, kita hayati dan kita laksanakan agar tidak dipindahkan dari kita yang telah menerima martabat pembaptisan. Oleh karena itu, pertanyaan permenungan yang pertama, aku yang telah menerima martabat pembaptisan, sudahkah hidup sesuai dengan martabat itu? Apakah hidupku, karyaku selaras dengan kehendaknya? Harapannya kita boleh melaksanakan kehendak Bapa, setia dan mendapatkan keselamatan. Yang kedua dari bacaan Injil, semua orang ingin melihat Bapa dan sampai kepada Bapa. Maka kepada kita juga diberikan sarana, yakni putranya yang tunggal, yang dalam kesatuan dengan Bapa diutus ke dunia. Maka barang siapa melihat putra itu juga melihat Bapa. Karena yang dikerjakan putra adalah kehendak Bapa. Kita masih ingat sabda Yesus sang putra, makananku ialah melaksanakan kehendak Bapa. Maka boleh dinantikan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus juga dilakukan oleh Bapa. Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Itu kata-kata Yesus. Oleh karena itu, jangan sampai kita seperti Filipus yang meminta agar Yesus menunjukkan Bapa kepada kita. Karena dengan melihat pekerjaan-pekerjaan Yesus, berarti kita melihat pekerjaan Bapa dan kita merasakan kasih Bapa itu sendiri. Agar orang lain juga melihat Bapa, maka kita pun harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa yang dilaksanakan lewat Yesus Kristus di dalam cinta kasih. Karena Bapa adalah kasih. Mari bersama-sama kita yang telah dipilih, diberi warta, kita tunjuk nyatakan warta itu kepada dunia, agar dunia semakin sadar bahwa keselamatan terletak pada Bapa
lewat Yesus Kristus Sang Putra. Semoga kita mampu dalam hidup ini terus-menerus melaksanakan kehendak Bapa yang diajarkan oleh Putra kepada kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menunjukkan wajah-Mu lewat Sang Putra yang menjadi sahabat, saudara, dan Tuhan kami. Mampukan kami untuk terus-menerus mendengarkan dan melaksanakan sabda dan kehendak-Nya, agar kami pun mengerti kehendak-Mu dan melaksanakannya juga. Semoga dengan itu hidup kami benar-benar menunjukkan kualitas sebagai orang-orang yang Kau beri pewartaan keselamatan. Semoga iman kami yang kadang lemah karena tantangan dunia, sehingga jatuh, sehingga mandek dan bahkan hilang, Engkau tumbuhkan kembali, agar akhirnya kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dengan berpegang pada iman yang kokoh kuat. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya, agar akhirnya mereka tetap dalam iman kepadamu. Untuk itu, sertai kami semua dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, mari kita wujud nyatakan pola hidup yang sehat dengan menjaga kebersihan, kesehatan, dan apapun juga yang bisa membuat kita sakit, kita singkirkan. Agar akhirnya kita semua sehat menghadapi dunia ini. Terima kasih untuk talenta yang panjenengan sumbangkan kepada gereja lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian waktu, pemberian karya dan tenaga, serta pemberian dana yang memperlancar pelayanan gereja kepada umat. Semua itu sungguh berguna untuk gereja dalam mewartakan Injil Kerajaan Allah. Juga terima kasih atas kebaikan panjenengan dalam berbagi dengan teman-teman paroki Bandung Wonosari Gunung Kidul yang ingin membangun pasturan. Peran serta panjenengan masih tunggu sampai minggu depan, tanggal 25. Maka yang masih ingin membantu, dipersilahkan mengambil amplop di atas kotak persembahan depan dekat pintu gereja, diisi dan dimasukkan kembali, atau juga dengan transfer. Namun yang transfer, saya mohon untuk menginformasikan kepada kami agar bisa direkap. Hari ini juga akan dijual kupon berhadiah
untuk penyelesaian gereja Santo Paulus Sendangkua Semarang yang sudah lama. Siapa tahu dengan memilih kupon kita bisa mendapatkan hadiah dan membantu untuk penyelesaian pembangunan. Mudah-mudahan budi baik panjenengan semua dibalas oleh Tuhan. Hari ini dan besok akan ada aksi panggilan live-in para biarawati dari tarekat Suster, Buder, dan tarekat Imam yang akan live-in juga di rumah-rumah. Kita berdoa agar banyak anak-anak dan kaum muda yang mengenal tarekat-tarekat tergerak, terpanggil, dan masuk, agar banyak orang bekerja di kebun anggur Tuhan. Mari kita sukseskan semuanya, agar akhirnya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.